Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini B. Soleman dengan NPM 022725111108. Saya berasal dari kelas 2F, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang berjudul Transformasi Digital di Maroko, Implementasi Aplikasi Komputer dan Pengembangan Keterampilan Digital pada Sektor Publik dan Ekonomi. Itulah judul presentasi saya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan memaparkan latar belakang pentingnya transformasi digital ini bagi negara Maroko. Transformasi digital 4.0 mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi, bekerja, dan memandang dunia. Revolusi ini didorong oleh teknologi IoT, AI, Big Data, dan Cloud Computing yang menciptakan sistem lebih adaptif, efisien, dan responsif. Pemerintah Maroko merespons fenomena ini dengan meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendigitalisasi layanan publik, mendorong adopsi teknologi oleh bisnis, dan meningkatkan keterampilan digital penduduk. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam presentasi ini akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, bagaimana inisiatif pemerintah Maroko dalam mempercepat transformasi digital melalui berbagai program nasional. Yang kedua, bagaimana implementasi aplikasi komputer dan teknologi digital pada sektor publik dan UMKM di Maroko. Dan yang ketiga, apa dampak pengembangan keterampilan digital terhadap integrasi profesional lulusan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penulisan ini difokuskan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis berbagai inisiatif pemerintah Maroko dalam mempercepat transformasi digital melalui program-program nasional yang telah dirancang dan dilaksanakan. Yang kedua, untuk menjelaskan dan mengkaji implementasi aplikasi komputer serta teknologi digital pada sektor publik dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Maroko. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak pengembangan keterampilan digital terhadap integrasi profesional lulusan ke dunia kerja serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mencapai tujuan tersebut, ternyata juga diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana implementasi aplikasi komputer dan strategi digital dapat mengubah struktur ekonomi sebuah negara berkembang. Setelah memahami manfaatnya, mari kita lihat bagaimana strategi nyata Maroko dalam mewujudkan hal tersebut. Maroko memposisikan diri sebagai pemain digital baru di Afrika melalui pembentukan Digital Development Agency atau ADD dan Strategi Pengembangan Digital Nasional 2020-2025. Program utama meliputi Maroc Numerik untuk modernisasi infrastruktur, PAK-TSRI 2030 untuk transformasi pendidikan tinggi dan penelitian, serta Pusat Transformasi Digital Maroko yang bertujuan menurunkan kesenjangan sosial dan meningkatkan daya saing ekonomi. Sekarang kita lihat implementasinya pada sektor publik. Proyek Electronic Government mentransformasi administrasi publik agar lebih inovatif dan fokus pada kebutuhan warga. Langkah konkretnya meliputi pengembangan standar IT yang dapat digunakan kembali seperti tanda tangan elektronik. Sektor publik didorong untuk memastikan kebutuhan warga berada di pusat transformasi dengan melibatkan perusahaan digital dan talenta dari sektor swasta guna menghadirkan solusi inovatif. Selain sektor publik, sektor ekonomi dan UMKM juga menjadi prioritas. Proyek DigiTPMI mendukung digitalisasi UMKM dengan menyesuaikan perangkat lunak pada kebutuhan lokal. Pada sektor pariwisata, pemasaran digital digunakan untuk meningkatkan profil destinasi. Pada sektor pertanian, aplikasi mobile memberikan data cuaca dan kondisi tanah secara real-time yang mampu meningkatkan hasil panen secara dramatis. Hal ini bertujuan mengoptimalkan proses serta model bisnis melalui transformasi digital. Namun infrastruktur saja tidak cukup tanpa pengembangan sumber daya manusia. Maroko berkolaborasi dengan mitra global seperti Oracle dan Ericsson untuk melatih 22.500 pakar digital pada tahun 2027 melalui 144 kursus pelatihan baru di 12 universitas. Inisiatif seperti Digital Lab dan Africa in Motion memberikan akses kepada talenta muda Maroko untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pakar industri guna mempromosikan negara sebagai produsen solusi digital. Mari kita lihat dampak nyata dari langkah-langkah tersebut.
Integrasi keterampilan digital memberikan dampak besar pada kemampuan kerja lulusan muda di Maroko. Lulusan dengan kemampuan digital memiliki probabilitas integrasi profesional dan kemajuan karir yang lebih baik. Secara ekonomi, tenaga kerja digital menarik lebih banyak investasi asing pada industri teknologi dan jasa, yang secara langsung mendorong produksi dan efisiensi dalam industri manufaktur maupun pertanian. Sebagai penutup, terdapat kesimpulan dan saran untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya adalah transformasi digital di Maroko menjadi penggerak utama bagi efisiensi administrasi publik dan daya saing ekonomi global meskipun baru 48% populasi yang memiliki keterampilan digital. Sarannya yaitu diperlukan restrukturisasi signifikan pada sistem pendidikan Maroko untuk memenuhi ekspektasi pasar. Kerjasama berkelanjutan dalam pelatihan dan investasi infrastruktur digital sangat penting untuk memastikan transisi ekonomi yang lebih cepat dan efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.